Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, tepatnya Sabtu 18 Maret tahun 2023. Percayalah, di sepanjang hari ini Tuhan pun akan memberkati kita sama seperti Dia sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari pembacaan 21 hari bersama Yohanes. Dan hari ini kita sudah memasuki hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Yohanes pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-54. Judul renungan kita hari ini, Sumber Air Kehidupan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tahukah saudara bahwa para ilmuwan menyatakan unsur terbesar di dalam tubuh manusia adalah air? Begitu pula dengan alam semesta ini, air menjadi bagian terbesar. Tanpa air semuanya akan mati. Air mampu menghilangkan rasa dahaga. Dengan air rasa haus akan hilang dan kita pun mengalami kelegaan. Sebaliknya, jika kita kekurangan air, maka tubuh kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang mengakibatkan seseorang menjadi lemas, mudah terserang penyakit, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Suatu ketika saat melintas daerah Samaria, letihlah Yesus. Lalu ia duduk di pinggir sebuah sumur dan bertemulah dengan seorang perempuan Samaria. Kemudian berkatalah Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Air hidup adalah gambaran Roh Kudus yang Tuhan janjikan pada kita. Kalau tubuh jasmani kita saja bisa lemas jikalau kekurangan air, maka roh yang ada di dalam diri pun bisa layu dan mati secara rohani apabila tidak disiram dengan air hidup itu. Ibarat tanaman yang tidak mendapat siraman air, tanaman itu lambat laun akan mati. Saudara, Roh Kudus sangat berperan aktif dalam seluruh aspek kehidupan rohani kita. Karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur bagi kita. Dan bersama Roh Kudus, iman kita akan kuat meski harus mengalami berbagai macam pencobaan dalam hidup. Roh Kudus juga yang memberikan damai di hati kita kala kita dalam kesesakan. Dikatakan dalam ayat ke-14b, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Orang-orang percaya masih bisa mengucap syukur meski berada di tengah tekanan hidup yang berat. Jawabannya adalah karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Bahkan bukan hanya itu, mereka pun dapat menjadi saksinya yang hidup, sehingga semua orang dapat melihat pancaran air hidup itu di dalam diri mereka. Inilah rahasia kemenangan orang percaya. Amin. Air hidup yang diberikan oleh Yesus adalah air hidup yang dapat menjamin kita ketika kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Air hidup ini adalah air hidup yang memberikan kita kekuatan, kemampuan menghadapi segala macam persoalan dan pencobaan. Yesus berkata, "Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku mengutus penolong bagimu, yaitu Roh Kudus." Sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, kita menerima penggenapan janjinya dengan mengirimkan Roh Kudus untuk memampukan kita menjalani hari-hari kita. Karena itu, hiduplah bersamanya. Dengan demikian, engkau tidak akan pernah mengalami masa-masa kering, sebab air hidup itu akan terus membasahi hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan kendali Tuhan, maka percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.